dengan dilatasi di daerah dan sekitar arteri ekstramalis yang ditimbulkan oleh alkohol, nitrit, vasodilator, dan histamin. Sakit kepala ini berespon terhadap chlorpromazin. Tension HTS yaitu stres fisik dan emosional dapat menyebabkan kontraksi pada otot-otot leher dan kulit kepala yang menyebabkan sakit kepala karena tegang. Nah, karakteristik dari sakit kepala ini perasaan ada tekanan pada dahi, pelipis, atau belakang leher. Hal ini sering tergambar sebagai beban berat yang menutupi kepala. Sakit kepala ini cenderung kronik daripada berat. Pasien membutuhkan ketenangan hati, yang biasanya keadaan ini merupakan ketakutan yang tidak terucapkan. Bantuan simptomatik mungkin diberikan untuk memanaskan pada lokasi, bisa memijat, analgetik, antidepresan, dan obat relaksan otot. Nah, sakit kepala yang dijelaskan tadi sinus, yaitu sakit kepala yang menyebar dari daerah hidung menepi, kemudian kalau cluster nyeri dalam di daerah sekitar mata, kemudian tension, nyeri seperti selas tali yang mengikat di kepala, biasanya menjalar ke belakang sampai ke leher. Kemudian migrain, kalau migrain jelas nyeri kepala sebelah dengan penglihatan. Itu kalau migrain sebelah aja kan? Tapi kalau sakit kepala di belakang sebelah. Nah, di belakang itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu bisa tensi atau dari sinus. Tapi kebanyakan kalau di tempat kita adalah tension ini. Jadi dia bermula dari depan, dia terus Nggak ada langsung di belakang. jarang, kecuali kalau emang dia yang Saya yang rasakan. Itu bagaimana? Berarti itu ada masalah pada tekanan darah sampean. Kalau dia normal. belum tentu pada waktu sakit kepala itu Tak tensi sendiri. Nah, itu sudah. Pengkajian sekarang, data subjektif dan data objektif. Nah, pengkajian ini data subjektif, jelas kita bisa menanyakan pada pasien kapan biasa sakit kepala itu muncul, kemudian frekuensinya seperti apa nyerinya, kita kasih rentang skala nyeri 1 sampai 10. Kemudian pasien suruh memilih rentang nyerinya. Gak sopan gitu sendiri. Gak sopan. Rentang nyerinya Berarti kali yang dia udah diulang ngono aja. Rentang skala nyerinya berapa, terus kemudian posisinya seperti apa. Tadi sudah ada gambar ya nyerinya di mana. Nah, terus kita data objektif kita bisa lihat dari wajah pasien kelihatan gerimis atau enggak. Kalau dia enggak gerimis itu maksudnya dia wajah kesakitan, nahan sakit seperti itu. Ringis. Tapi biasanya operator-operator yang malam itu dia ngeluh sakit kepala tapi dengan wajah yang pura-pura digerimis-gerimiskan seperti itu. Satu kepalanya kalau mau palu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar tahu mana yang dia beneran atau yang dibuat-buat. Nah, data objektif lainnya sama skala nyeri tadi kita pastikan. Kemudian kalau kita tensi dia berapa tensinya, kemudian kita bisa mengkaji dari sini karena sakit kepala seperti yang dijelaskan tadi itu enggak hanya dari adanya stresor atau yang lain dari vasodilatasi atau kekurangan oksigen. Kemungkinan besar kalau di sini sebenarnya mereka dari faktor stres. Jadi kalau wajar kalau memang tidak normal. Jadi kita bisa mengkaji secara nggak langsung mereka kadang kalau malam itu kalau pas ada dia emang kelihatan nyeri sakit kepala berat, kita bisa tanya, kita ajak sharing, biasanya mereka terpancing untuk akhirnya cerita kalau mereka memang punya sedikit masalah mungkin di keluarga atau masalah pribadi mereka. Kalau mereka cerita berarti kita punya amanah, jadi nggak harus kita ceritakan, jadi kita bantu aja harus bisa kita mungkin solusinya biarpun kita lebih muda dari mereka, mungkin pengalaman mereka kan hanya sekitar tambang atau berapa puluh tahun di tambang, jadi mungkin di luar lebih banyak kan kita yang sekarang seperti Kata siapa? Mereka tuh tahu. Tapi banyak sok taunya. Nah, itu kan jarang-jarang banyak orang seperti itu, makanya kita harus mudah-mudah. Ya Mas ya. Dari data objektif kita dapat menyimpulkan, kita bisa memberikan kalau kita berikan obat, jadi kita tahu. Saya juga baru tahu ternyata nggak hanya istilahnya kita kasih anti nyeri aja, ternyata ada kita bisa kasih relaksan otot juga, kemudian
tadi juga sudah bisa memberikan bantuan menghilangkan nyerinya. Kemudian kalau Mas ini udah biasa ngasih, yaitu dipijat atau dihangatkan biasanya, tapi orang-orang tertentu saja yang dipijat yang ini nggak semua cewek. Seperti itu. Kemudian langsung kita ke diagnosa keperawatan, tapi kita nggak pakai di sini. Tapi yang jelas kita refresh saja. Nyeri berhubungan dengan stres dan ketegangan, iritasi atau tekanan saraf, vasospasme, peningkatan tekanan intrakranial, dan yang kedua coping individu tak efektif berhubungan dengan situasi krisis, kerentanan personal, sistem pendukung tidak adekuat, kelebihan beban kerja, ketidakadekuatan relaksasi, metode coping tidak adekuat. Metode coping itu apa? Jadi saya selesaikan dulu Mas Amir. Ancaman berlebihan pada diri sendiri. 3. Kurang pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurang mengingat, tidak mengenal informasi, keterbatasan kognitif. Yang di sini yang dimaksud coping, jadi coping itu istilahnya kalau kita stres kita bisa mengatasinya sendiri atau enggak, seperti itu. Jadi kita respon diri sendiri gitu loh. Diri sendiri. Jadi, Kognitif, Bawa sendiri. keterbatasan kognitif sebenarnya sama aja, yang di sini sudah dijelaskan. Tidak mengenal informasi, jadi kognitif ini hanya terbatas informasinya dia itu. Jadi pengetahuan itu terbatas. Jadi pemikirannya dia itu terbatas seperti itu. Karena lokasi kita yang sangat di kota besar seperti ini, informasi yang kita dapat juga hanya sebesar itu juga. Lanjut selesai, langsung dapat. Mungkin dari sini teman-teman ada yang nanya? Ada. Terlalu cepat. Nanti bisa dibaca kok. Nakalan. Sudah baca sendiri tuh. Kalau Anda bikinkan bukunya aja sudah. Tinggal di print aja juga. Nah, itu sudah masalahnya. Itu masalahnya. Karena harus kita nge-print. Sekarang yang butuh siapa? Oh ya. Kan saya sudah merangkainya itu lumayan dari Gini, beberapa nanti di copy di end. Ya. Enak aja. Hah? Nanti kita ambil. Enggak boleh. Kok nggak bisa? Enggak bisa lah. Saya nanti nge-printnya lewat sana. Enggak usah, dari sini aja ngobrolnya. Ngapain taruh di N? Nanti kopi-kopi lagi nanti. Tidak, itu kan masuknya ke punya saya. Iya, nanti dari sampai nanti masuk ke siapa. Namanya ilmu itu disebarkan itu wajar. Enggak mau saya. Oh, enggak usah, sudah. Enggak. Ya, sudah. Ya udah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Ada. Dari Rasin mungkin. Tidak. Ngantuk. Enggak ada. Bil. Aku nyuruh data nih dah aku. Daftar pustakanya. Berarti lu ngambil dari buku ini. Ya memang, lah terus maksudnya. Saya kan merangkum dari segini banyak. Lah terus maksudnya. Terus. Hah? Maksudnya. Ya terus. Kan saya menyimpulkan aja yang singkat dan jelas. Lah terus maksudnya, suruh bikin sendiri gitu. Ya iyalah. Lah terus sumbernya dari mana? Hah? Dia ilmunya dari mana? Dia kan ada ilmunya sudah duluan. Loh, kayak mana sih kau ini? Kau Dia- nyupir dari dia kau bisa ilmu nyupir penyakit. dapat dari mana? Hah? Ilmu nyupir dapat dari mana? Saya belajar sendiri. Hah? Saya Gak belajar. ada yang latih? Hah? Enggak ada. Gak ada yang memberi lisensi? Nggak ada. Sampai bisa nyupir? Saya yang beli lisensi itu SIM itu dari kepolisian. Ya udah, itu daftar pustaka sampean. Mana bisa? Loh, kok kayak mana sih? Loh sampean yang sampean pertanggungjawabannya kemana? Atau tahu jawaban apa? Kalau sampean, loh, sampean kok bisa, sampean kalau dinyatakan bisa nyupir, siapa yang menyatakan bisa nyupir? Saya sendiri, karena saya bisa bawa mobil, saya bisa nyetir mobil. Iya, sampean bisa nyetir mobil, yang menentukan sampean bisa berlisensi dari siapa? Enggak, intinya keterbatasan kognitif. Ya iya benar sih, itu sudah. Itu contoh keterbatasan Nanti kognitif. kalau diteruskan sangat bisa sakit kepala nanti. Biasanya yang tension dulu. Enggak Nancy. Sekalinya daftar pustaka sekalinya. Ya, ya memang begitu. Dari literatur ini. Walaupun dokter spesialis seperti apapun, tetap dia tetap harus dapat cari sumbernya. Justru harus ada daftar pustakanya. Kalau nggak ada, ya diragukan. dihapus sudah. Kalau anda dapat sumbernya harus dari orangnya dong. Ya Kenapa? enggak, justru orang itu dapatnya dari daftar pustaka. Iya, kan pertama dia mengeluarkan daftar pustaka itu kan pasti dari orang dulu. Ya enggak. Kebalik malahan Maksudnya? orang itu keluar. Taunya dari buku. Jadi dari buku dulu baru dia Buku taunya bisa dapat buku dari mana? Dari orang kan? Iya, orangnya penelitian, orang udah Nah, mati. itu sudah orang udah makanya mati. yang saya maksudkan itu. Emang kamu mau ngomongin orang mati ya, Pak? Ngidupin orang mati juga, Pak? Dit, udah. Anggap aja kekurangan kognitif. Udah tahu bedanya migrain, sakit kepala dan yang lainnya. Lupa Nggak tahu. saya.